Ya, di sini saya sedang proses untuk mencari kelapa muda yang mau saya jadikan contoh pada konten kali ini. Saya akan memilih 3 tipe, yaitu dari isi tipis, sedang, dan tebal. Nah, ini saya coba tepuk-tepuk dulu karena ini kelapanya juga baru datang dan masih fresh. Untuk video kali ini saya akan membagikan 5 tips memilih kelapa muda untuk pemula. Jadi simak baik-baik videonya. Untuk tips kali ini saya akan mengurutkan dari yang kemungkinan terkecil sampai yang terbesar. Karena kembali lagi, kelapa muda itu juga banyak jenisnya dan macam-macam. Jadi tidak bisa langsung kita praktekkan untuk tips nomor 1 dan 2 langsung mengetahui kelapa itu masih muda atau tidak. Di sini saya sudah menemukan sampel yang saya cari, yaitu dari isi tipis, sedang, dan tebal. Untuk yang saya pegang ini adalah yang hijau, yang isi tipis. Untuk tips kelapa muda yang pertama itu dilihat dari segi warna. Warna kelapa muda itu akan cenderung ngejreng atau mengkilat. Misal hijau ya hijau mengkilat. Nah, untuk yang isi sedang itu cenderung warnanya hampir sama dengan yang isi tipis, cuma beda ketebalan dagingnya aja. Sedangkan untuk yang isi tebal itu warnanya sudah terlihat kusam dan berbeda dari kedua kelapa tadi. Nah, untuk kelapa yang hijau ini, berhubung ini stok lama, saya akan carikan stok yang baru datang supaya warnanya lebih jelas lagi. Nah, ini untuk yang stok baru datang. Nah, kelihatan kan warnanya itu lebih ngejreng, hijaunya itu hijau ngejreng. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu memilih kelapa muda berdasarkan bunga kelapa atau kuncup. Untuk yang saya pegang ini adalah kelapa muda yang tipis, yaitu kuncupnya itu masih agak mengkerucut dan di bagian bawahnya itu terlihat warna putih pucat gitu. Nah, untuk yang isi sedang sebenarnya itu hampir sama dengan yang isi tipis. Bunga kelapanya pun masih agak mengkerucut dan di bagian bawah masih terlihat warna putihnya, jadi cukup berbeda. Sedangkan untuk yang isi tebal itu bagian bunga kelapa sudah mekar sempurna dan di bagian bawah bunga kelapa pun warna putihnya juga sudah memudar, hampir menyatu dengan warna dasarnya, cuma warna kuncupnya itu sedikit kusam. Nah, untuk yang ini kan kelihatan perbedaannya, itu masih untuk yang tipis kan masih kelihatan warna putihnya itu hijau putih gitu. Untuk tips yang ketiga yaitu dari segi suara dan getaran kelapa saat ditepuk. Untuk kelapa yang isinya tipis akan terdengar puk 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 dan terasa sekali getarannya di bagian tangan bawah. Suara dan getaran tersebut dihasilkan karena batok kelapa yang masih lunak dan daging kelapa yang tipis, sehingga tidak bisa meredam ketukan dan membuat air yang ada di dalam bergetar. Dan untuk yang isi sedang akan terdengar pek pek pek. Suara tersebut dihasilkan karena batok kelapa sudah mulai mengeras dan sudah ada daging kelapa yang cukup tebal untuk meredam suara dan getaran. Sedangkan untuk yang isi tebal akan terdengar pek 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 seperti memukul benda keras, dan getaran di bagian telapak tangan pun sudah tidak terasa lagi. Untuk tips yang ketiga ini sebenarnya jika kita sudah menguasainya, ini presentasinya sudah cukup besar untuk tahu atau memilih kelapa muda yang mau isi tipis, sedang, atau tebal. Tapi kembali lagi ini diperlukan pengalaman juga, karena kelapa muda itu juga banyak jenisnya. Kadang saya juga masih salah untuk memilih yang isi sedang, tebal, atau tipis, karena tergantung tempat kelapa itu diambil juga. Nah, untuk tips yang keempat itu memilih kelapa muda dari segi serat. Kelapa muda yang isi tipis itu akan cenderung seratnya masih menyatu dan warnanya pun juga masih putih, belum ada warna coklat. Nah, sedangkan untuk yang isi sedang
itu seratnya itu sudah agak kelihatan, walaupun masih menyatu tapi sudah agak kelihatan. Warnanya pun sama, masih tetap putih, tapi ada sedikit bintik-bintik kecoklatan di dekat serat. Nah ini untuk yang isi tebal itu sudah kelihatan kalau seratnya itu sudah tidak menyatu lagi. Seratnya itu sudah cukup jelas kelihatan seperti di video ini. Nah itu kelihatan jelas sudah tidak menyatu lagi, dan warna kecoklatan di bagian kelapa yang tebal itu pun juga sudah mulai banyak. Nah ini untuk memasuki tips yang terakhir atau yang kelima, ini sekalian kelapanya saya buka satu persatu atau saya peres, saya tipiskan dulu biar kelihatan nanti untuk tips yang kelima. Untuk membuka kelapanya pun sebenarnya masih mudah yang isi tipis, karena seratnya kan masih menyatu. Jadi kalau kena parang itu langsung bisa terbuka. Sedangkan untuk yang isi tebal itu kan terlihat kalau seratnya itu sudah tidak menyatu, dan kadar air di dalamnya pun sudah mulai mengering. Jadi bukanya pun agak lebih sulit karena parang langsung tertancap dan sulit untuk dicabut kembali. Maaf ya rekan-rekan jika suara saya saat menjelaskan itu kurang jelas, karena saat saya membuat video ini dalam posisi keadaan hujan deras. Nanti kalau misalnya rekan-rekan ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, sebisa mungkin saya akan menjawab. Untuk tips yang kelima yaitu memilih kelapa muda dari segi batok kelapanya. Untuk kelapa muda yang tipis, jika ditekan batok kelapanya akan lunak, dan jika ditekan kuat dengan tangan kita bisa melubangi kelapanya. Untuk yang isi sedang, batok kelapanya itu sudah mulai mengeras dan tangan pun sudah tidak kuat untuk menekannya. Untuk yang isi tebal, batok kelapanya sudah sangat keras dan di bagian pucuk batok sudah mulai timbul warna hitam. Berhubung ini saya juga ada pesanan atau orderan, nah ini yang saya jadikan contoh akan sekalian saya buka biar kelihatan dalamnya, biar para pemirsa tidak penasaran. Untuk yang saya pegang ini adalah kelapa yang tebal, yang isi tebal. Nah itu sudah kelihatan dagingnya, benar pilihan saya yaitu tebal. Nah ini kan dagingnya sudah tebal, pas untuk kerukan sebenarnya. Untuk yang kedua ini adalah yang isi sedang. Ini saya tuang airnya dulu karena ini pesanannya cuma air kelapanya saja. Untuk dagingnya yang sedang, ternyata pilihan saya pas, sedang. Ini untuk yang nomor 2 tadi, yang sedang. Untuk yang terakhir adalah yang isi tipis. Ini kalau nggak isinya tipis ya cengkir, tapi menurut saya sih ini isinya itu tipis. Nah ternyata benar kan yang saya pilih tadi itu yang isinya tipis. Ini adalah ketiga sampel tadi, dan ini keadaan saat saya sudah membukanya. Untuk yang saya pegang ini adalah contoh yang daging tebal, lihat seratnya sudah kelihatan. Untuk yang saya pegang kedua ini adalah yang isi sedang, seratnya pun juga sudah kelihatan tapi tidak sekelihatan yang isi tebal. Untuk yang ini adalah yang isi tipis, terlihat sangat tipis dagingnya. Untuk yang isi tebal kan kelihatan sekali seratnya dan ada warna coklat-coklat di bagian atas serat. Untuk yang isi sedang pun juga sudah ada warna coklat tapi cuma sedikit, seratnya pun kelihatan. Untuk yang isi tipis ini bisa saya cuwili bahasa Jawanya, bisa saya cuwili, dan lihat batoknya pun saya tekan, lihat itu bisa masuk ke dalam karena itu batoknya masih lunak. Sedangkan untuk yang isi sedang itu bisa masuk ke dalam tapi tidak lunak sekali, tidak seperti yang isi tipis. Sedangkan yang isi tebal itu sudah, tangan saya tidak kuat untuk menekannya.